Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu anggotanya, saya sendiri sama Mas Sidik, kemudian ada Maria Maihana Kalamulo, kemudian ada Queen Fordina Siborian, dan juga Rufiko Lailah Kodariah. Untuk itu, simak penjelasan dari kami. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Maria. Silakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja untuk yang pertama di sini ada pengertian dari pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, yang pertama itu mengenai pendidik ya. Nah, pendidik ini merupakan suatu tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan juga pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi yang terdapat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 99 Ayat 2. Nah, selanjutnya mengenai tenaga kependidikan, ini merupakan tenaga-tenaga personil yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan, itu memahami falsafah dan juga ilmu pendidikan, dan juga melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan mikro ataupun makro atau menyelenggarakan pendidikan. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan ini merupakan suatu kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan juga pemberhentian tenaga pendidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan juga fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu mengenai hak dan juga kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini yang pertama yaitu haknya. Hak yang pertama itu penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kemudian yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selanjutnya, pembinaan karir sesuai dengan tuntunan dan pengembangan kualitas. Nah, kemudian perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, kemudian kesepakatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan juga fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, selanjutnya untuk kewajibannya, kewajiban dari pendidik dan juga tenaga kependidikan itu yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan juga kreatif, dinamis, dan juga logis. Kemudian mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan teladan untuk dan juga teladan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada. Jadi next. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab pendidik dan juga tenaga pendidikan, di mana menurut Departemen Pendidikan Budaya 1983 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, itu tugas dan tanggung jawabnya pertama tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan juga pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan juga melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Oke, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya ada macam-macam kompetisi guru. Adapun macam-macam kompetisi guru ada 5 ya. Yang pertama itu kompetisi pedagogik.
Apa itu kompetensi pedagogik? Yaitu kemampuan guru dalam merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian ada kompetensi profesional yang mana guru dalam mengembangkan diri secara terus-menerus memahami dan menerapkan etika profesi dan partisipasi dalam kegiatan pengembangan sekolah. Kemudian ada kompetensi kepribadian, di mana ini merupakan kemampuan guru dalam memahami dan mengembangkan diri, kemudian secara holistik memiliki kepribadian yang baik serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Kemudian ada kompetisi sosial di mana kemampuan guru dalam memahami dan mengawalkan hubungan sosial dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat serta mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam. Kemudian ada kompetisi profesionalisme di mana kemampuan guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional termasuk dalam hal mengolah kelas, mengolah waktu, dan mengolah sumber daya pembelajaran. Next. Adapun pelaksanaan penguatan tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia. Nah, program yang saat ini sedang dilakukan adalah khususnya di Indonesia ya, yaitu meningkatkan kualifikasi guru minimal S1 atau D4. Kemudian ada sertifikat guru baik itu untuk guru dalam jabatan maupun prajabatan. Kemudian ada peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian tujuan profesi, tunjangan khusus, kemudian tamsil dan intensif guru bukan PNS, dan program peningkatan keprofesian berkelanjutan atau disebut juga PKB berbasis MGMP, KKG atau PKG dengan sebutan guru pembelajaran. PKB melalui peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP, dan saat ini materi kita yaitu Nadine Makarim sedang mengusung program guru bergerak, yaitu merupakan upaya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan mendapatkan konsep gotong royong dan mereka belajar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu masalah yang dihadapi oleh tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia. Eh, Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyebutkan tiga masalah utama yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan di Indonesia, yakni distribusi, kompetensi, dan kesejahteraan. Yang pertama itu ada pemerataan guru. Persoalan mendasar pendidikan Indonesia adalah minimnya guru di daerah pendalaman atau yang disebut daerah 3T, yaitu yang terluar, terdepan, dan tertinggal. Nah, karena itu muncullah inisiatif program pengiriman guru ke daerah 3T, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Ya, adapun beberapa program yang bisa disebut di sini yaitu Indonesia Mengajar yang dilaksanakan oleh Anies Baswedan. Lalu ada Sekolah Guru Indonesia yang dilaksanakan oleh Dompet Duafa. Lalu ada gerakan 1000 Guru Mengajar. Lalu ada pun guru penggerak mengajar yang dilaksanakan oleh UGM dan sarjana mengajar. Nah, masih banyak program serupa juga yang bisa dilakukan dengan variasi status guru, di mana waktu mengajar dan kegiatan selama di daerah 3T. Nah, pengiriman guru ke pedalaman ini merupakan solusi sementara yang tidak memecahkan masalah dari akarnya, yaitu sekolah dan murid kekurangan guru. Nah, lalu yang kedua ada kompetensi di mana kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari memadai, di mana besar anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan tidak menjamin kualitas pendidikan meningkat. Adapun beberapa faktor penyebab rendahnya kompetensi guru diantaranya yaitu ketidaksesuaian disiplin ilmu dengan bidang ajar. Lalu masih dapat kita lihat juga ya banyak sekali guru di sekolah yang mengajar mata pelajaran namun bukan bidang studi yang dipelajarinya. Nah, hal tersebut juga terjadi karena
persoalan kurangnya guru pada bidang studi tertentu. Lalu adapun kualifikasi guru yang belum setara atau sarjana. Nah, konsekuensinya itu standar keilmuan yang dimiliki guru menjadi tidak memadai untuk mengajarkan bidang studi yang menjadi tugasnya. Adapun yang ketiga yaitu kesejahteraan. Nah, persoalan kesejahteraan ini yang masih menjadi permasalahan yaitu bagi guru yang berstatus bukan PNS. Mereka masih belum diberi imbalan yang layak karena sebagian besar sekolah masih memberi gaji berdasarkan anggaran dari bantuan operasional sekolah atau biasa disingkat BOS. Nah, adapun upaya pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia yang pertama, pada masalah distribusi guru itu pada kasus tahun 2018 pemerintah mencoba menerapkan kebijakan di mana sistem zonasi pendidikan. Nah, sistem zonasi pendidikan yang diterapkan ini adalah kebijakan yang strategis untuk jangka panjang dan untuk percepatan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh penjuru Nusantara, di mana implementasi zonasi pendidikan secara langsung berdampak pada distribusi guru yang lebih merata. Nah, untuk sistem zonasi ini, jadi di setiap zonasi itu bakal ada guru-guru yang ditempatkan pada zonasi-zonasi tertentu. Yang kedua yaitu masalah rendahnya kompetensi guru. Nah, untuk meningkatkan kualitas guru terdapat beberapa program yang pemerintah lakukan di antaranya yang pertama yaitu sertifikasi guru. Nah, program ini itu merupakan upaya peningkatan mutu guru yang disertai peningkatan kesejahteraan sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di tanah air. Nah, oleh karena itu, baik pemerintah, masyarakat, dan organisasi profesi pendidik, terutama PGRI, saling bersinergi dan bekerja keras untuk menguasai dan harapan. Yang kedua itu ada continuous professional development, di mana pendidikan dan pelatihan-pelatihan singkat maupun berkesinambungan dengan pembiayaan dari pemerintah. Yang ketiga itu mengikuti kegiatan atau program pendidikan profesi guru. Nah, pendidikan profesi ini mengedepankan proses pembekalan guru atas beberapa teori dan keterampilan terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat itu pengembangan diri sendiri. Pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik sadar dan terus memperdayakan diri sendiri dalam meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran dan tugasnya di bidang pendidikan. Yang kelima itu perencanaan, di mana perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditunjuk untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Yang keenam itu evaluasi, di mana salah satu langkah strateginya yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Adapun yang ketiga yaitu masalah kesejahteraan guru. Nah, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah sudah memberikan tunjangan profesi guru untuk guru berstatus PNS. Pemerintah juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru non-PNS dengan minimal setara upah minimum regional atau UMR. Nah, pemerintah juga berusaha membuat skema pengangkatan guru honorer secara bertahap melalui seleksi CPNS dan PPPK. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan selama kami menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khusus untuk kami sendiri dan umumnya bagi kalian yang mendengarkan video ini. Selanjutnya ada kesimpulan dari Rafiqoh Khaila. Dari ya.
Saudara Pikoh, apakah ada? Aku dari ya. Gampang buat view itu ngajar. Kau bapak teh bikin. Saya cuma ada biar variatif. Tapi nggak pernah gitu mendikte. Baik, dari beberapa ulasan pembahasan di atas, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu pertama, lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2006 merupakan tonggak sejarah pendidikan Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 menjadi catatan penting berkaitan dengan pengakuan guru sebagai profesi yang bermartabat dan sejahtera. Banyak yang sudah disiapkan, direncanakan, dan bahkan dipenuhi sebagai prasyarat dijalankannya Undang-Undang Guru dan Dosen meliputi regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan instrumen pendukung lainnya. Sejak berdirinya Ditjen PMOTK tahun 2006 sampai menjadi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, berbagai program prioritas bagi guru dan tenaga kependidikan telah dijalankan. Guru dan tenaga pendidik harus mampu menguasai teknologi dalam pembelajaran. Fakta di lapangan membuktikan bahwa banyak sekali guru yang belum menggunakan teknologi. Adapun faktor utama yang menyebabkan kompetensi TIK guru rendah adalah kesenjangan generasi, di mana sepertiga dari total guru yang ada saat ini berusia di atas 50 tahun. Kemudian pendistribusian pendidik dan tenaga pendidik yang tidak merata, hingga kesenjangan upah minimum telah menyebabkan kesenjangan dan menghambat peningkatan mutu pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menyebutkan 3 masalah utama yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan di Indonesia, yaitu distribusi, kompetensi, dan kesejahteraan. Pemerintah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia, di antaranya yang pertama, menerapkan sistem zonasi pendidikan untuk mengatasi masalah distribusi guru, sehingga guru dapat didistribusikan secara merata tanpa penumpukan di sekolah tertentu. Untuk poin 2, meningkatkan kompetensi guru, pemerintah telah melaksanakan program sertifikasi guru, Continuous Professional Development atau CPD, pendidikan profesi guru, pengembangan diri sendiri, perencanaan dan evaluasi. Namun, pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru perlu ditingkatkan. Untuk poin terakhir, memberikan tunjangan profesi guru atau TPG untuk guru PNS dan berupaya meningkatkan kesejahteraan guru non-PNS. Nah, upaya dilakukan untuk pengangkatan guru honorer menjadi PNS melalui seleksi CPNS dan PPPK atau P3K. Nah, baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Wajah dengan doa keluar majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, udah. Hehehe. Nuhun. Mau foto heula atau kudu foto? Dokumentasi atuh. Ya.